Ya, Ibu Nevi, alhamdulillah ya, Iya. pembelajaran sudah dilaksanakan dan saya lihat juga bagus ya, Ibu sudah melaksanakannya dengan baik, dengan lancar, anak-anaknya juga aktif ya. Iya. Seperti itu. Nah, menurut Ibu, apa yang sudah baik dari hasil pembelajaran tadi? Sudah baiknya mungkin menurut saya, saya bisa menggali atau menggugah rasa semangat atau rasa ingin tahu Iya. dari anak-anak, apalagi tadi ya dengan game. Saya lihat anak-anak pada mau bekerja Antusias sekali ya. Gitu Bu untuk Iya. gitu, mungkin seperti itu. Baik, itu menurut Ibu ya. Jadi menurut Ibu anak-anaknya aktif, antusias. Iya. Tadi saya juga lihat Ibu menggunakan model pembelajaran proyeknya ada ya. Tadi kan Ibu pakainya modelnya proyek ya. Iya. Jadi anak-anak mengerjakan tadi per kelompok, ada juga yang individu ya. Individu. Jadi ada dua untuk Dua asesmennya, tugas, dua ya. ya, ada yang per kelompok, ada yang mandiri juga. Nah, apa yang perlu dikembangkan lagi untuk pembelajaran berikutnya? Ibu bilang kan, aku sudah berhasil tadi mengelola anak antusias. Nah, hal apa yang perlu Ibu kembangkan lagi untuk pembelajaran berikutnya? Mungkin dalam pembelajaran mungkin lebih banyak lebih banyak media-media untuk alat peraganya ya mungkin ya Bu lagi, atau mungkin bisa dengan mengajak anak tidak hanya di dalam kelas aja, dengan aktivitas mungkin di luar kelas, bisa anak diajak di luar dengan bermain di luar tapi sambil belajar supaya anak juga tidak jenuh, mungkin tidak harus belajar selamanya tidak harus di kelas kan gitu. Itu ide yang bagus ya Ibu ya. Jadi Ibu supaya anak didik kita langsung referensinya itu mengalami gitu ya. Jadi di tempatnya. Ya, baik. Terus tadi juga saya lihat Ibu ada menunjukkan video ya dari YouTube atau itu dari mana itu? Itu saya ambil dari YouTube, dari YouTube ya. Sebelum karena sinyal sering lola macet dari YouTube, saya download dulu gitu supaya tidak terjadi macet. Kadang kalau dari YouTube langsung ada iklan atau apa kan takut ada iklan yang nggak baik juga untuk anak-anak, makanya saya download dulu. Iya, baik. Nah, tadi juga saya sudah ngisi lembar observasi ya. Pada dasarnya sudah bagus dan tadi ada 3 kategori yang saya perhatikan. Yang pertama, bagaimana cara Ibu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Poin nilainya sepertinya nggak usah saya sebutkan ya Bu ya. Terus yang berikutnya, yang kedua, observasi kedua, saya juga melihat bagaimana cara Ibu memandu proses belajar mengajar yang efektif, dan observasi yang ketiga tadi dalam penilaian dan pemberian umpan balik ya. Hanya saya ingin tahu nih, ketika tadi Ibu menerapkan disiplin ke anak didik, Ibu memposisikan diri Ibu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, teman, pemantau atau monitor, atau sebagai manajer? Mungkin sebagai memantau ya Bu, dilihat dulu nanti ini yang tadi yang tidak memperhatikan, yang memperhatikan, dan yang tidak saya pantau pada waktu tugas kelompok ya Bu, karena kan yang mungkin untuk kedisiplinan itu dilihatnya tadi dari tugas kelompok, karena di kelompok itu ada anak yang saya lihat gitu ya, ada anak yang hanya diam aja gitu ya Bu ya. Nggak ikut atau apa, meskipun emang tadinya aktif dia nempel, tapi pas akhirnya di kelompok untuk diskusinya dia hanya diam aja atau hanya cuma ikut nama di kelompoknya aja. Mungkin nanti di akhir ataupun di sesudah istirahat mungkin saya panggil anak itu secara tersendiri gitu, tidak dengan yang jadi tadi Ibu memposisikan diri sebagai pemantau. Oke, bukan penghukum, bukan ya? Oke, belum sebagai manajer Ibu? Mungkin sebagai manajernya juga ya. Apa tadi? Tapi intinya lebih cenderung ke pemantau ya? Atau monitor ya? Ya, manajer juga. Oke. Selanjutnya tadi bagaimana cara Ibu memberikan motivasi ke anak didik Ibu?
dengan cara membangkitkan atau menggali gairah kepada siswa itu untuk semangat belajar. Mungkin dengan cara lupa tadi saya juga tidak menerapkan ice breaking sudah, tapi saya lupa harusnya dengan ada ice breaking dulu ya supaya anak bisa lebih nambah semangat untuk jadi Ibu tadi sudah berusaha merancang pembelajaran yang sesuai minat anak ya, yang menyenangkan ya. Oke ya. Selanjutnya tadi ketika pembukaan proses belajar, saya juga lihat Ibu menyampaikan tujuan ya. Tadi Ibu menghubungkan materi pembelajaran sebelumnya enggak dengan pembelajaran hari ini? Menghubungkan dengan yang sebelumnya kan, pembelajaran sebelumnya itu dengan menggunakan kata sifat dari kata sifat. Nah, kata sifat itu ada dari kelanjutannya ke sinonim dan antonim. Jadi sinonim dan antonim itu dari kata sifat yang sudah dijelaskan dari materi yang sebelumnya. Iya. Terus strategi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini seperti apa? Supaya anak-anak aktif gitu, strateginya yang Ibu lakukan tadi kan Ibu menyenangkan. Terus seperti apa lagi ketika kerja kelompok Ibu memberikan strategi supaya mereka aktif? Memberikan motivasi, terus memberikan bagaimana cara kerja sama kelompok yang baik supaya bisa kondusif atau anak bisa mengerjakan dengan benar ataupun sungguh-sungguh ya Bu. Misalkan dalam kerja kelompok tidak saling heureuy atau apa itu bahasa Sundanya itu. Banyak kan anak dalam kerja kelompok itu sambil bercanda ataupun apa mungkin gitu. Jadi dalam penerapan disiplinnya dalam pengerjaan diskusi tadi menerapkan supaya anak-anak itu tetap disiplin, jangan jadi bahan candaan. Kan tadi ada menulis kalimat ya Bu, kalimat dari sinonim dan antonim. Ada anak yang jadi bahan candaan, kan nggak boleh seperti mengejek, kan ada di sana sinonim buruk kan menjatuhkan seorang siswa gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Sip. Terus bagaimana tadi cara Ibu melakukan assessment dan menyediakan umpan balik? Dengan lembar formatif ya mungkin untuk asesmennya mungkin seperti itu. Terus pemberian umpan baliknya seperti apa tadi Ibu? Umpan baliknya saya langsung menggali dari pengalaman siswa atau apa yang sudah mereka terap atau sudah mereka serap dari pembelajaran yang sudah diajarkan gitu. Iya. Tadi juga saya melihat Ibu ketika memberikan umpan balik, bisa dikatakan seperti itu ya. Tadi Ibu bukan hanya terhadap produk ya, tapi proses belajar mereka juga Ibu apresiasi ya, seperti itu ya. Terus komunikasi yang dilakukan antara ibu dan anak juga tadi saya lihat ada ya. Jadi terus antara anak dengan anak. Ibu memberikan kesempatan anak untuk berdiskusi ya, walaupun tadi ada satu kelompok sudah diskusi tapi ke depan tetap masih diskusi ya. Ya, anak-anak juga tadi sudah sampai ke tahap mempresentasikan. Jadi keterampilan abad 21-nya 4C-nya sudah ada kan di sana. Ada anak harus berpikir kritis tadi dengan apa itu Ibu, kanan kiri cabrak, itu nggak tahu saya bahasa apa itu cabrak, sampai ke depan anak harus bisa apa tuh namanya memasangkan ya, menyusun. Seperti itu mereka berpikir kritis kan. Terus tadi ada kolaborasi dengan anak, terus bagaimana anak mengkomunikasikannya. Jadi langkah-langkah yang Ibu gunakan sebetulnya sudah bagus, hanya Ibu istiqomah tidak, konsisten tidak dengan pembelajaran seperti ini. Dan untuk kurikulum merdeka, kita nggak perlu banyak materi yang diberikan. Kita berikan materi yang esensial, yang ada manfaatnya buat anak didik kita. Karena percuma kan ya Bu ya, kita ngasih materi banyak, tapi anak nggak ada yang paham satupun. Jadi kita pilih satu materi yang esensial, kita sampaikan, kita ajak anak untuk enjoy, akhirnya dia anak senang belajar. Akhirnya ketika kita berikan penugasan, silakan nanti di rumah cari tentang anu-anu, dia akan dengan sukarela karena di kelasnya sudah enjoy. Tapi kalau Ibu memberikan pembelajaran yang bikin anak bete kan,
aduh apaan sih jadi pelajaran banyak kok di teh nyatet anak kan malah pusingnya naon sih ibu teh gitu. Akhirnya ketika kita beri tugasnya juga nggak mereka kerjakan ya. Jadi sejauh ini ibu sudah bagus, tolong pertahankan dengan baik dan silahkan ajak guru-guru yang lain untuk melaksanakan pembelajaran yang interaktif seperti ini ya. Ibu terima kasih banyak, mudah-mudahan ibu selalu sehat dan selalu bahagia. Tapi ada satu lagi nih yang ingin saya tanyakan. Ibu boleh deh mengungkapkan refleksi ibu untuk hari ini, kegiatan dari pembelajaran sampai kita di PI ini. Alhamdulillah ya, saya merasa puas gitu ya Bu, merasa senang dengan adanya pembelajaran PI 4 ini gitu. Apalagi mungkin banyak saya masih banyak kekurangannya ya Bu dalam pembelajaran di kelas. Nanti Ibu udah menilai bagaimana pembelajaran saya di kelas. Merasa senangnya itu agak gugup juga ya Bu kalau dinilai kalau belajar dinilai sama di ini agak gugup juga ada nervous atau gimana gitu ya Bu menghadapi anak-anak takutnya gini aduh nanti ini anak-anak takut gimana soalnya pembelajaran anak takut enggak kadang ya anaknya nggak mau atau gimana takut ada terjadi pertengkaran dalam waktu saya mengadakan pembelajaran, tapi alhamdulillah tidak terjadi pertengkaran ataupun peristiwa di kelas saat tadi pembelajaran. Biasanya kan kadang saat kita lagi belajar atau menerangkan ada anak yang bertengkar atau apa. Alhamdulillah tadi anak-anak juga tenang, nyaman dan senang gitu bisa belajar dengan saya. Baik. Ya Ibu, ini di penghujung PI ya, dan insya Allah hari Sabtu ya kita ada Lokakarya keempat. Nanti kita akan banyak berbagi ilmu dengan rekan-rekan kita yang lain, bukan hanya satu kelompok kita, tapi kita gabungan dari 3 kelompok ya, 3 regu atau 3 apalah, pokoknya dengan berbaur dengan CGP yang bukan PP saya. Dan saya harapkan nanti Ibu juga aktif memberikan ide, gagasan, pendapat di acara Lokakarya ini. Baik Ibu, terima kasih. Semoga tetap sehat dan bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.